warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, karunia dan inayahnya serta iman dan Islam kita selalu dapat diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan dan aktivitas kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Qanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, terutama mahasiswa-mahasiswi saya di program D3 Analisis Kimia di Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia, dan juga mahasiswa dan mahasiswi saya lain di prodi-prodi lain. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi dasar ya. Jadi kompetensi komunikasi dasar apa yang harus dimiliki ya. Diharapkan mahasiswa dari materi ini mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian dan perspektif komunikasi, proses komunikasi ya, hambatannya, pentingnya komunikasi di kalangan profesional. Karena sekali lagi ini mata kuliah etika komunikasi profesi, berarti menjadi profesional, menjadi seorang yang memiliki profesi dengan mengedepankan profesionalitas. Kita tahu bahwa komunikasi memiliki pengertian manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berhubungan dengan others, dengan yang lain. Komunikasi oleh karena itu merupakan kegiatan manusia untuk dapat berhubungan satu dengan yang lain secara langsung. Maka dapat dikatakan bahwa keterampilan untuk berkomunikasi adalah merupakan hasil dari pembelajaran manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Sehingga hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan orang lain merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Istilah komunikasi itu berasal dari kata Latin, yaitu communicare atau communis ya, yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Nah, oleh karena itu komunikasi bisa kita artikan sebagai proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Termasuk juga dalam hal saling memberikan informasi, pendapat maupun menceritakan suatu hal. Nah, bentuk dasar komunikasi itu kita tahu ya, secara umum sudah sangat dipahami oleh Anda. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik. Contoh, berdiskusi dengan teman, mempresentasikan proposal bisnis kepada klien ya, atau besok dalam pekerjaan Anda sebagai seorang ahli analisis kimia misalnya, atau bidang-bidang kerja lain, Anda mempresentasikan proposal dalam bidang ilmu Anda, dalam pekerjaan Anda, disampaikan kepada pengambil kebijakan misalnya. Nah, ada juga bentuk komunikasi verbal dalam organisasi ya. Apa itu? Berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Komunikasi verbal itu mencakup aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, vocabulary-nya, perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena kita perlu untuk mengolahnya, dan itu menjadi penting ya. Olah kata itu menjadi penting dalam berkomunikasi. Yang itu disebut sebagai kemampuan untuk berartikulasi dan juga berretorika. Kemudian aspek yang kedua adalah racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat.
Yang ketiga, intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik ya. Kenapa? Sehingga pesan akan menjadi arti yang bisa dipahami dengan arti yang lain, dalam arti yang lain bila diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Nah, jangan lupa aspek yang cukup penting juga adalah humor ya. Selipkan humor yang itu dapat meningkatkan kehidupan ya, agar lebih bahagia ya, seperti itu yang mendengarkan, yang menjadi audiens kita. Menurut Dugan di tahun 1989, ia memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan rasa nyeri ya, atau kemudian ketidakstabilan dalam emosi kita dan sebagainya. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis yang harus diingat bahwa humor itu atau tertawa itu merupakan salah satu selingan yang cukup penting dalam berkomunikasi. Kemudian aspek berikutnya jangan lupa, yang kelima adalah singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas. Namun tidak berarti semuanya harus singkat dan jelas, karena apa? Uraian, eksplorasi yang sifatnya naratif ya, yang sifatnya menggambarkan dan kemudian mungkin cenderung kita akan mempengaruhi yang lain ya, kita perlu untuk mendeskripsikan ya, kita perlu untuk kemudian menyampaikan secara detail. Nah, ini kemudian kelengkapan berikutnya selain singkat dan jelas, tentu kita butuh satu waktu atau satu momen tertentu mungkin untuk lebih eksploratif ya, karena sifatnya yang naratif tadi ya, menguraikan, dan perlu penggambaran atau pendeskripsian yang detail. Itu juga tidak perlu untuk dilakukan ketika keadaan atau kondisinya memerlukan hal itu. Kemudian yang keenam, timing itu artinya waktunya harus tepat, yaitu hal kritis ini ya, yang perlu diperhatikan, karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk misalnya melakukan komunikasi, audiens mau diajak berkomunikasi, mendengarkan paparan dan sebagainya. Artinya memang ada waktu yang memang disediakan ya, waktu yang kemudian dibuat sedemikian rupa untuk ada, dan kemudian waktu tersebut digunakan oleh audiens dan kita untuk berkomunikasi secara efektif, agar audiens pun kemudian betul-betul memperhatikan apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita utarakan, seperti itu. Nah, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Di dalam komunikasi nonverbal ini dilakukan secara bahasa isyarat misalnya, atau menggunakan gerak-gerik badan yang menunjukkan sikap tertentu yang kita kenal sebagai gestur tubuh, seperti itu. Umumnya hal ini kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari, misalnya tersenyum, ya, menggelengkan kepala, melipat tangan, mengangkat bahu dan sebagainya, yang kita bisa coba inventarisasi, kita coba sebutkan satu persatu, misalnya yang mungkin bisa Anda praktekkan dalam satu waktu tertentu besok ketika kita akan berpraktek dalam public speaking, dalam materi public speaking, sekaligus teman-teman menyampaikan cara komunikasi yang teman-teman sukai atau teman-teman kuasai, seperti itu. Dalam komunikasi nonverbal itu seringkali kita harus tahu ada bahasa isyarat ya. Tadi seperti melipat tangan, menggelengkan kepala dan sebagainya, ekspresi wajah kita, kemudian kita seringkali memberikan simbol-simbol atau sandi-sandi tertentu untuk dipahami ya. Kemudian mungkin uniform kita, pakaian atau seragam, warna yang kita gunakan dalam seragam ya, dan sebagainya, serta intonasi suara. Nah, komunikasi nonverbal juga penting ya untuk diketahui, terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang. Karena apa? Penyampaian verbal kemudian perlu dilengkapi dan dibarengi dengan aspek komunikasi nonverbal tadi. Ekspresi wajah yang mungkin menegaskan maksud komunikasi verbal itu, apa yang disampaikan secara verbal, kemudian gerak tubuh ya dan sebagainya, itu perlu kita pelajari dan kita gunakan agar lebih kemudian tersampaikan pesan yang ingin kita sampaikan via komunikasi verbal. Nah, tujuan komunikasi nonverbal itu bisa dikatakan adalah berarti yang pertama memberikan informasi, yang kedua mengatur alur percakapan, yang ketiga untuk dapat mengekspresikan emosi, yang keempat memberi sifat ya kepada apa yang kita sampaikan, melengkapi,
menentang atau melambangkan pesan-pesan verbal. Jadi pesan-pesan dalam bentuk verbal, oral itu kemudian terlambangkan dalam ekspresi wajah kita, mungkin dalam anggukan, gelengan kepala kita, ya, cara kita menempatkan posisi tangan misalnya dan sebagainya. Serta kemudian yang kelima, mengendalikan atau untuk memengaruhi seseorang. Sekali lagi, komunikasi juga itu digunakan untuk mempersuasi pada konteks tertentu, dan ketika kita menjadikan komunikasi itu sebagai alat persuasi, otomatis di situ juga ada upaya mengendalikan dan juga memengaruhi seperti itu. Kemudian yang keenam, mempermudah tugas-tugas khusus, ya, karena mungkin ada komunikasi verbal, ada kata-kata yang perlu ditegaskan secara khusus, ya, dengan komunikasi nonverbal, ya, dengan ekspresi wajah dan tadi, ya, segala hal yang berkaitan dengan gerak tubuh kita. Oke, jadi kalau kita coba derivasikan, kita turunkan secara lebih detail, ya, yang termasuk komunikasi non verbal. Pertama, ekspresi wajah, karena wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, maka ekspresi wajah seringkali menjadi cerminan, ya, kadar atau kondisi emosional seseorang, ya. Audiens bisa Anda perhatikan dari aspek itu. Kemudian kontak mata dengan audiens, ya, yang artinya kontak mata yang sifatnya tidak pribadi atau tidak individual, tapi kita memperhatikan keseluruhan audiens, ya, satu persatu, dan tidak hanya fokus kepada salah satu saja, tapi kemudian semua perlu kita perhatikan. Kemudian postur tubuh, ya, dan gaya berjalan, misalnya ketika kita presentasi tidak duduk tapi mobilitas kita di ruangan itu cukup intens seperti itu, perlu diperhatikan postur tubuh dan juga gerak tubuh serta cara berjalan. Kemudian sound kita atau suara kita, ya, tinggi rendahnya, panjang tidaknya, ya, dan sebagainya, itu menjadi bentuk dari komunikasi non verbal. Kemudian gerak isyarat tadi yang sudah disampaikan di atas di awal sebelum ini, itu gunanya untuk mempertegas pembicaraan, ya. Menggunakan isyarat sebagai bagian yang totally, itu adalah merupakan satu hal yang total dibutuhkan dalam komunikasi, seperti mengetukkan kaki ketika kita sedang berpresentasi, ya, dalam konteks mobilitas kita di ruangan, menggerakkan tangan selama berbicara, ya, itu menunjukkan seseorang kemudian sedang menegaskan satu hal. Nah, komunikasi juga tidak hanya terbatas pada hubungan antar pribadi, namun juga kita tahu, seperti yang saya jelaskan dari tadi, itu diterapkan dalam organisasi, dalam lingkup kerja, dalam kumpulan profesi, dalam asosiasi profesi dan sebagainya, untuk menyelaraskan kepentingan dan keputusan dalam organisasi, kumpulan profesi, asosiasi profesi dan sebagainya, agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, ya. Dalam arti konteksnya itu dibutuhkan sekali komunikasi di organisasi dalam asosiasi profesi tadi, untuk kemudian misalnya membagi job description, membagi bidang kerja, ya, membagi apa saja yang perlu dikerjakan oleh bagian-bagian, ya, seperti itu. Dalam dunia bisnis, misalnya besok ketika Anda masuk ke bidang kerja Anda yang mungkin basisnya analisis kimia misalnya, ataupun bidang kerja lain, komunikasi nonverbal itu dapat membantu menentukan kredibilitas seseorang, kewibawaan, dan juga potensi kepemimpinan dari seseorang. Ya, komunikasi dalam dunia bisnis, asosiasi profesi, pekerjaan dan sebagainya harus dibentuk baik secara formal maupun non formal, yang diarahkan untuk kepentingan internal dan eksternal dari misalnya perusahaan tempat Anda bekerja, atau lingkungan bisnis tempat perusahaan Anda itu bergerak, seperti itu, ya. Jadi oleh karena itu komunikasi dasar ini perlu dimiliki oleh Anda, ya. Pemahaman ini perlu dimiliki oleh Anda. Hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal dan di tengah-tengah penyampaian materi dari saya itu akan sangat berguna ketika digunakan oleh teman-teman dalam dunia kerja, dalam bidang-bidang pekerjaan teman-teman besok. Prodi sering menitipkan kepada kami dosen, terutama mata kuliah yang saya ampu ini, etika komunikasi profesi, bagaimana teman-teman kemudian tidak perlu malu, ya, tidak perlu merasa inferior, tidak perlu kemudian takut untuk menyampaikan pendapat dalam bidang pekerjaan teman-teman. Teman-teman bisa memulai besok ketika teman-teman misalnya melakukan KP, kerja praktek,
yang sering dititipkan oleh prodi itu adalah bagaimana agar teman-teman bisa aktif, bisa kemudian punya kepercayaan diri ya, tidak inferior di tengah mereka yang lain yang berbeda dari universitas lain. Jadi kemampuan komunikasi teman-teman itu memang perlu diasah dan kemudian memahami konsep dasar komunikasi tadi yang saya sampaikan. Itu nanti bisa teman-teman baca dalam modul ya, atau dalam penyampaian slide PowerPoint saya di kelas, dan bisa ditanyakan berbagai hal terkait hal tersebut di kelas. Serta yang paling penting adalah bagaimana komunikasi dalam organisasi ini kemudian juga bermanfaat bagi kemampuan teman-teman membangun komunikasi interpersonal di antara rekan kerja ya. Kemudian bagaimana teman-teman nanti itu bisa kolaboratif ya, karena biasanya di pekerjaan terutama di dunia kerja yang sifatnya sangat technically sekali seperti teman-teman kan bidangnya kan eksak ya, kemudian mungkin sebagian besar di analisis produk ya, produk farmasi atau kemudian produk-produk makanan, minuman dan sebagainya. Teman-teman perlu untuk kemudian bisa mengkomunikasikan ragam pemahaman dan pengetahuan teman-teman tentang produk-produk tersebut dalam keseharian teman-teman di bidang kerja. Nah, ya jadi itu nanti bisa dibaca ya. Kalau kita coba kutip satu pendapat lagi dari seorang tokoh komunikasi yang bernama Charles Pulley ya, seperti itu. Komunikasi oleh karena itu adalah mekanisme yang mengadakan hubungan antara manusia dan mengembangkan semua lambang dari pikiran-pikiran bersama dengan arti yang menyertainya dan melalui keleluasaan. Jadi ada ruang, ada space yang disediakan untuk kemudian menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya, terutama dalam organisasi dan bidang kerja Anda besok. Sekali lagi, selain sudah ada job description yang jelas, juga kemudian ada kolaborasi di sana ya, apalagi pekerjaan yang sangat technically ya di bidang farmasian ya, analisis obat, analisis kimia ya dalam obat, dalam farmasi, produk makanan, minuman, produk rumah tangga yang itu jelas-jelas akan sering Anda analisis dan Anda membuat laporan hasil atau laporan analisis kandungan senyawa dan sebagainya yang ada dalam produk-produk tersebut. Dan itu butuh kemampuan komunikasi yang baik ketika Anda menyampaikan bahasa-bahasa kimiawi ya yang terkait dengan banyak ragam senyawa itu kepada mereka yang mungkin tidak satu bidang ilmu dengan Anda. Bagi mereka yang awam dengan hal-hal yang berhubungan dengan senyawa, dengan kimia ya, dengan eksperimentasi, dengan bahasa laboratorium dan sebagainya. Jadi teman-teman sekali lagi perlu memahami itu ya, harus memiliki ide atau gagasan yang betul-betul dijiwai oleh kemampuan dasar teman-teman sebagai seorang ahli analisis kimia misalnya. Kemudian bagaimana teman-teman memiliki kemampuan mengubah ide menjadi gagasan dalam konteks kolaboratif tadi, kemudian menyampaikan pesan ya baik secara interpersonal maupun organisasional. Kemudian teman-teman harus mampu untuk menerima pesan yang beragam yang banyak itu, sambil kemudian selain mencerna, teman-teman juga perlu untuk memilah ya. Dan kemudian kemampuan menafsirkan pesan, apa yang dimaksud dengan pesan yang teman-teman terima, itu penting karena seringkali pesan diterima itu enggak seperti apa yang disampaikan secara verbal. Tadi kan ada aspek non-verbal juga, dan juga seringkali ada makna tersirat dari sebuah pesan. Kemudian jangan lupa juga untuk mampu memberikan tanggapan atau umpan balik kepada si pemberi pesan. Nah, berbagai hal tersebut nanti akan coba kita praktekkan dalam kelas-kelas kita dan juga dalam tugas-tugas kita, terutama nanti dalam penugasan terkait public speaking atau kemampuan berbicara di depan khalayak, di depan publik. Teman-teman nanti akan diminta untuk minimal ya mampu menyampaikan laporan hasil teman-teman dalam uji laboratorium dan sebagainya, dan kemudian dikemas dalam pemaparan, dalam slide PowerPoint atau tampilan apapun yang itu komunikatif ya, mudah dipahami, dan teman-teman membahasakan secara lugas ya, gamblang, dan juga kemudian membuka ruang diskusi dan mampu teman-teman menguasai materi dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens yang nanti teman-teman sendiri ya, teman-teman ada sendiri dalam kelas perkuliahan kita, yaitu etika komunikasi profesi.
banyak hal yang nanti bisa kita diskusikan di pertemuan kelas kita, dan semoga materi yang keempat ini ya, pertemuan keempat secara video pembelajaran ini, atau materi yang ketiga sebetulnya tentang konsep dasar komunikasi, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.